Halo semuanya para orang-orang gabut, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja. Selamat datang dan selamat berjumpa lagi dengan saya bocil gabut yang hobi rebahan tapi suka menabung. Setelah pada video sebelumnya saya membawakan alur cerita yang mungkin bisa menggugah jiwa barbar pada diri Anda muncul, kini saya akan memvariasikannya agar sisi lain yang ada di jiwa Anda bisa juga ikut berpartisipasi. Di video kali ini saya akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Hero Dog. Film yang disutradarai oleh Richard Paddington ini menceritakan tentang seorang pria buta yang terdampar di hutan belantara bersama anjingnya. Mereka mencoba bertahan hidup sampai bantuan tiba. Tanpa berlama-lama, langsung saja pada intinya langsung. Cerita ini akan berfokus pada pria yang gagah ini bernama Roy Davis. Kita sebut saja Bang Roy, di mana dia adalah pria yang kurang beruntung karena kedua matanya tidak bisa digunakan atau disebut buta. Tidak lupa tokoh utama yaitu anjing malamut Alaska yang bernama Chinook dengan segudang sejarah prestasinya di mana dia sudah berpetualang menjelajahi negara demi negara. Scene diawali dengan Roy yang diantar temannya menuju ke pelabuhan di mana dia akan berlabuh pulang ke rumahnya. Perlu diketahui, Roy bekerja itu di luar kota sehingga dia harus menaiki kapal untuk pulang dan pergi. Di kapal itu, Roy sudah ditunggu oleh Chinook dan Kapten Bugs yang bersiap melakukan perjalanan pulang. Saat di perjalanan pulang, Kapten Bugs bertanya tentang kebutaan yang dialami Roy. Apakah dia buta dari lahir atau bagaimana? Roy pun menjelaskan bahwa dia buta karena terkena bom Afghanistan, di mana dia dulunya merupakan anggota militer. Scene beralih ke sebuah rumah di mana di situ tinggal dua anak Roy yaitu Max dan Erin. Ia tinggal dan diasuh oleh saudara dari Roy yang bernama Susan Wade. Kita sebut saja Susan. Terlihat kebahagiaan yang muncul di keluarga mereka di mana adanya saling candaan antara Max dan Erin yang itu sangat menggambarkan kakak adik pada umumnya yang suka meledek satu sama lain. What is going on up there? Erin came in and threw water on my back. What? It's only water. It's just a joke. Saat perjalanan menuju pulang, tiba-tiba Kapten Bugs mengalami serangan jantung yang menyebabkan ia pingsan sehingga kapal hilang kendali. Kemudian mereka terdampar di suatu tempat terpencil. Lanjut, scene beralih ke Susan, Erin, dan Max yang sedang menuju pelabuhan untuk menjemput Roy. Sesampainya di sana, mereka menunggu sangat lama dan Roy tak kunjung juga datang. Karena waktu semakin sore, mereka memutuskan pulang dan menghubungi Kapten Walker untuk menanyakan tentang kenapa Roy dan Chinook belum juga sampai, padahal seharusnya Roy dan Chinook sudah sampai sejak tadi. Do you have any information about my brother or the boat? Mrs. Wade, we were not able to get the boat on the right. Now the skies will begin to clear at 0600, and then we plan to launch the choppers and higher route that they should have taken. Full-scale search, first thing. Kemudian pagi pun tiba. Dimulailah pencarian dengan mengarahkan semua anggota semacam tim besar untuk menelusuri dan mencari kapal yang hilang tersebut. Semua jalur pencarian dikerahkan baik darat, udara maupun air. Kemudian saat mereka menunggu bantuan yang tak kunjung datang, Roy akhirnya memutuskan untuk mencari bantuan dengan dituntun oleh anjingnya yaitu Chinook. Tak lupa ia meninggalkan pesan di kapal itu. Selang beberapa lama Roy dan Chinook meninggalkan kapal, datanglah nelayan yang menemukan kapal itu dan hanya ada Kapten Bugs di sana. Biasalah, film emang begitu, giliran tokoh utama udah pergi malah bantuan baru datang. Blok. Lanjut, Roy dan Chinook pun menyusuri dalamnya hutan belantara itu. Walaupun cukup kesusahan, mereka tetap konsisten, disiplin, tanggung jawab, dan mengendalikan situasi dengan sebaik mungkin. Sampai pada akhirnya Kapten Walker memberitahu kepada Susan bahwa kapalnya sudah ditemukan oleh seorang nelayan. Akan tetapi di sana Roy dan Chinook tidak ada. Morning, a local fisherman found the boat. Thank goodness. My brother? He wasn't there. Did he fall overboard? Here's what we know so far. Your brother left a note going to get help with the dog. My dad's alive? It appears he is, yes. Setelah beberapa hari tim SAR belum juga bisa menemukan keberadaan Roy dan Chinook, Max dan Erin pun memutuskan untuk kabur dari rumah dan membantu mencari keberadaan ayahnya yaitu Roy.
Sok-sokan sekali mereka berdua ini, masih bocil juga udah sok-sokan. Aaron, wake up. I'm gonna find Dad. You're going to do what? It's crazy. Atsusu will never let you go. Now, are you coming or not? Come on. Lanjut, karena hal tersebut Susan pun bertambah pikirannya dan mungkin bisa saja stres dan gila. Susan pun memberitahu kepada Kapten Walker bahwa Erin dan Max kabur dari rumah untuk mencari ayahnya, di mana hal itu sangat beresiko mengingat mereka berdua masih bocil-bocil. Where's my brother and now the kids? Do you have any idea which way they could be heading? Navigating the woods that well? He's always been really good at orienteering. Malam pun tiba. Erin dan Max beristirahat, mendirikan tenda, serta membuat makanan seadanya sebelum mereka melanjutkan perjalanan di esok hari. Keesokan harinya, Susan bersama Kapten Walker mencari Erin dan Max menyusuri tiap sudut hutan. Namun tiba-tiba ada kejadian tak terduga di mana Kapten Walker diserang oleh seekor serigala dengan brutal dan sadis. Ya, mungkin saja serigala itu adalah serigala yang psikopat dan berjiwa barbar. Scene pun beralih ke Max dan Erin di mana hutan saat itu hujan deras dan mereka harus menyeberangi sungai. Akan tetapi Erin malah menjatuhkan tas dan semua barang bawaan hingga hanyut entah kemana. Max pun marah dan membentak Erin dengan begitu barbar. Akan tetapi Max dengan jiwa korsa laki-lakinya tanpa gengsi, dia meminta maaf karena telah memarahi Erin. Wow, emang si Max ini menggambarkan jiwa saya banget, bro. I'm sorry, it's too heavy. So you still have your map and compass? Yes, no tents and no food. I'm sorry, Mac. It's okay. Sorry I yelled. It was really my fault. I should have got it across a different way. Lanjut, keesokan harinya, Roy dan Chinook pun terus menyusuri hutan belantara itu hingga pada akhirnya musibah menimpa Roy, di mana dia terperosok dan kakinya terjepit di antara ranting pohon yang begitu besar. Akibatnya Roy pun hanya bisa terdiam dan meratapi nasibnya. Setelah beberapa kali berusaha melepaskan kakinya, Roy pun pasrah dengan keadaan di mana dia tidak mampu lagi melepaskan kakinya itu. Ya, memang sulit sih, di samping dia buta tapi rantingnya memang cukup besar. Dan akhirnya Roy pun melepas Chinook agar dia pergi dan bisa selamat dari tersesatnya mereka di hutan belantara tersebut. Hey buddy, I can't keep you here anymore, buddy. You gotta go home now. Come on, go! Go on, boy! Kemudian scene beralih ke Max dan Erin di mana dengan sisa-sisa tenaganya mereka berdua terus menyusuri hutan tersebut dengan penuh ambisi dan dorongan kasih sayang untuk menemukan ayahnya. Saat mereka terus berjalan tanpa disengaja mereka bertemu dengan Chinook dan pada akhirnya Chinook menuntun mereka berdua ke tempat ayahnya berada. Wow, emang anjing pahlawan sih ini. Udah lucu, keren, gagah, cerdas, setia lagi. Coba aja harganya murah. Udah saya beli pasti ini. 10 lagi. 11, 12, panci bro. Lanjut, sesampainya di tempat Roy, Max dan Erin pun membebaskan kaki Roy di mana di sana terlihat wajah yang gembira yang ditujukan oleh Roy karena pada akhirnya mereka bisa bertemu dengan anak-anak kesayangannya. Hey Max, do you think you can guide us out of here? Okay, but I'm not going anywhere right now, man. You two are amazing. Singkat cerita, Kapten Walker dan Susan kembali melanjutkan pencariannya dengan menggunakan helikopter dan pada akhirnya mereka bisa menemukan Roy, Chinook, Erin, dan Max. Film pun tamat. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah kita harus terus berpikiran positif serta berjuang mati-matian dalam mencapai sebuah tujuan. Dan satu lagi, kesetiaan itu diperlukan di segala hal, terutama dalam bidang percintaan. Terima kasih dan sampai jumpa.